Salam kekasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya pada pembacaan firman. Tetap semangat dan bersuka cita selagi masih ada kesempatan diberi nafas kehidupan. Mari kita membaca firman dan melakukannya sampai Tuhan datang yang kedua kali atau sampai Tuhan memanggil kita. Sebelum membaca firman, kita berdoa terlebih dahulu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya milik-Mu ya Aba Bapa. Berkati kami ya Allah Roh Kudus dengan seluruh pendengar yang mendengarkan firman. Terangi hati dan pikiran kami saat membaca firman ini. Kami mulai pembacaan firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang maha dahsyat, maha mulia, maha ajaib. Haleluya, amin. Ayub 34. Allah tidak berlaku curang, maka berbicaralah Elihu. Dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang yang mempunyai hikmat. Berilah telinga kepadaku, kamu orang-orang yang berakal budi. Karena telinga itu menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan. Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik. Karena Ayub berkata, aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Kendati aku mempunyai hak, aku dianggap berdusta. Sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi. Siapakah seperti Ayub yang minum hujatan terhadap Allah seperti air, yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bergaul dengan orang-orang fasik. Karena ia telah berkata tidak berguna bagi manusia kalau ia dikenan Allah. Oleh sebab itu kamu orang yang berakal budi, dengarkanlah aku, jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang maha kuasa tidak membengkokkan keadilan. Siapa mempercayakan bumi kepadanya, siapa membebankan alam semesta kepadanya, jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya. Maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Jikalau engkau berakal budi, dengarkanlah ini. Pasanglah telinga kepada apa yang kuucapkan. Dapatkah pembenci keadilan memegang kekuasaan, dan apakah engkau mau mempersalahkan Dia yang adil dan perkasa? Dia yang berfirman kepada raja, hai orang dursila, kepada para bangsawan, hai orang fasik. Dia yang tidak memihak kepada para pembesar dan tidak mengutamakan orang yang terkemuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Dalam sekejap mata mereka mati ya pada tengah malam. Dan dikejutkan dan binasa mereka yang perkasa dilenyapkan, bukan oleh tangan orang, karena matanya mengawasi jalan manusia, dan ia melihat segala langkahnya. Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut, di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Karena bagi manusia ia tidak menentukan waktu untuk datang menghadap Allah supaya diadili. Orang-orang yang perkasa diremukkannya dengan tidak diperiksa, dan orang-orang lain diangkatnya ganti mereka. Jadi ia mengetahui perbuatan mereka dan menggulingkan mereka di waktu malam, sehingga mereka hancur lebur. Mereka ditamparnya karena kefasikan mereka, dengan dilihat orang banyak karena mereka meninggalkannya dan tidak mengindahkan satupun daripada jalannya. Sehingga mereka menyebabkan jeritan orang miskin naik ke hadapannya, dan ia mendengarkan jeritan orang sengsara. Kalau dia berdiam diri, siapa akan menjatuhkan hukuman? Kalau dia menyembunyikan wajahnya, siapa akan melihat dia? Baik itu sesuatu bangsa atau seorang, supaya jangan menjadi raja orang fasik, yang adalah jerat bagi orang banyak. Tetapi kalau seseorang berkata kepada Allah, aku telah menyombongkan diri, tetapi aku tidak akan lagi berbuat jahat. Apa yang tidak aku mengerti, ajarkanlah kepadaku.
Jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Menurut hematmu, apakah Allah harus melakukan pembalasan? Karena engkau yang menolak, jadi engkau jugalah yang harus memutuskan, bukan aku. Katakanlah apa yang engkau tahu, maka orang-orang yang berakal budi dan orang yang mempunyai hikmat yang mendengarkan aku akan berkata kepadaku, Ayub berbicara tanpa pengetahuan dan perkataannya tidak mengandung pengertian. Kiranya Ayub diuji terus-menerus karena ia menjawab seperti orang-orang jahat, karena ia menambahkan dosanya dengan pelanggaran. Ia mengepalkan tangannya di antara kami dan banyak bicara terhadap Allah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Suci, Maha Baik. Kami sudah memperdengarkan dan mendengarkan firman hari ini. Berkati para pendengar channel YouTube ini. Berikan kesehatan, rezeki, kekuatan iman yang baru dalam menjalani kehidupan hari ini. Kuasa darah Yesus membungkus kami untuk terus maju, membaca, merenungkan, serta melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. El Shaddai Immanuel. Amin.